pagi, tapi waktunya sudah lebih dari jam 8. Kira-kira sementara kita mulai dulu aja ya. Kegiatannya kita pada hari ini sebenarnya itu hari ini sudah mulai pelatihan hari pertama. Kalau pelatihan APBN hari pertama itu diisi oleh materi soft skill, tapi kali ini kita buat kebijaksanaan karena kemarin kita kayaknya terburu-buru, kemudian harus membuka 5 atau 6 pelatihan sekaligus, makanya kita nggak jadi kemarin pembekalan sama pembukaannya. Jadinya hari ini digabung di hari pertama. Mohon maaf kalau di sini ruangannya agak panas ya, karena AC-nya belum diperbaiki. Sementara ya sampai nanti sore lah ya, siap-siap ya, panas-panasan. Enggak sih, sampai siang aja. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih telah datang di BLK Kota Magelang. Jenengan ini termasuk yang terpilih untuk menjadi peserta pelatihan di BLK Kota Magelang. Itu perlu disyukuri karena dari kemarin totalnya itu yang mendaftar di kita ada 509 orang di 6 kejuruan. 5 kejuruan karena tata boga ada 2 kelas ya. Jadi dari 509 itu yang diterima cuma ada 96. Nah, dilari jenengan juga termasuk ikut di yang 96 itu ya, perlu disyukuri. Kemudian saya akan jelaskan tentang hari ini, pagi ini pembekalan dulu. Pembekalan itu isinya tentang hak-hak dan kewajiban oleh peserta pelatihan atau dari peserta pelatihan yang harus ditunaikan gitu ya. Peserta pelatihan itu mempunyai hak-hak dan kewajiban. Yang pertama, sudah pernah dikasih tahu waktu wawancara, langsung saya sebutkan aja, uang transport ya. Sudah semuanya tahu ya? Belum? Ada yang belum tahu? Jelaskan ya. Saya langsung jelaskan ini karena kita waktunya mepet sekali. Harusnya hari ini itu diisi materi soft skill, tapi ya nanti soft skillnya mungkin setelah pembukaan ya jam 10 sampai siang begitu. Jadi jenengan semua punya hak, yaitu yang pertama uang transport ya. Uang transport untuk pelatihan APBN itu dapatnya, ada yang tahu berapa? 25.000. Dipotong pajak enggak? Maunya dipotong apa enggak? Ditambah mau ya. Jadi 25.000 itu enggak dipotong pajak. Jadi saya jelaskan dulu alurnya ya. Jenengan semua itu ikut di sini anggarannya APBN. APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi dari pusat langsung turun ke Semarang. Dari Semarang baru turun ke BLK Kota Magelang tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Bedanya dengan APBD, nanti ada juga pelatihan APBD. Kalau APBD itu nanti dari pusat turunnya ke Pemkot Kota Magelang, baru ke Dinas Tenaga Kerja, baru ke BLK. Kalau yang APBN enggak langsung ya. Nah, untuk uang transport yang APBN itu tidak melalui BLK Kota Magelang. Jadi dari Semarang nanti langsung dibayar ke rekening masing-masing peserta pelatihan. Gitu ya. Jadi nggak melalui BLK Kota Magelang. Di sini ada yang belum punya rekening bank, belum pernah nabung, ada ya? Ada yang belum pernah ya? Ada, nggak masalah sih. Jadi konsepnya adalah Semarang itu maunya nanti transfernya ke bank yang sama. Saya yakin kalau dalam satu kelas saja pasti banknya berbeda-beda, nggak ada yang sama, saya yakin itu. Jadi kebijaksanaan dari BLK Kota Magelang, kita nanti bekerja sama dengan bank, kemudian jenengan semua itu dibikinkan rekening baru. Nah, untuk rekening baru kemarin kita sudah cari-cari bank. Kita cari yang paling menguntungkan buat jenengan, maksudnya yang tidak merugikan jenengan gitu ya. Dari beberapa bank itu kemarin ada BCA, ada BNI juga, sama Bank Jateng. Nah, itu yang paling kami rasa paling menguntungkan jenengan.
itu dari Bank Jateng. Kita bukan promosi Bank Jateng ya, tapi ya memang kalau dilihat dari fasilitasnya itu lebih menguntungkan jenengan. Yang pertama adalah tentang setoran awal. Setoran awal itu termasuk yang paling ringan itu di Bank Jateng, yaitu 20.000. Jadi jenengan nanti ya diwajibkan ketika bikin rekening baru bayar 20.000 ya, dari uang jenengan sendiri, bukan dari BLK Kota Magelang. 20.000, dan 20.000 itu nanti itu jadi uang yang mengendap di rekening gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada uang transport yang turun yang sudah ditransfer ke rekening jenengan, itu bisa langsung diambil, menyisakan 20.000 itu. Jadi full uang transport itu bisa diambil atau bisa ditransfer ke rekening yang lain gitu. Kemudian Bank Jateng juga kemarin itu bilangnya ada ATM juga. Setoran awal 20.000 ada ATM-nya. Itu yang juga menarik gitu. Karena di tempat lain setoran awalnya juga 50.000, itu pun ada ATM-nya. Kalau di Bank Jateng itu ada, tapi memang ada biaya pemeliharaan ATM sebesar 3.000 itu tiap bulan. Kalau misalkan jenengan dapat uang transport kemudian dikirim langsung ke rekening yang lain atau mau diambil langsung, nggak ada masalah gitu ya. Jadi ya kalau tetap mau digunakan rekening Bank Jatengnya ya monggo gitu, tapi ya itu resikonya ada uang pemeliharaannya 3.000 per bulan. Di sini nanti kalau ada kenalannya atau dari pihak bank yang mungkin bisa menawarkan lebih baik, boleh direkomendasikan ke BLK Kota Magelang gitu. Karena kalau kita selama ini, selama yang tahun kemarin pakainya Bank Jateng. Kemudian ada lagi tidak ada biaya administrasi juga, itu yang paling enak. Ya, jadi nanti pada pertengahan atau minggu depan itu jenengan semuanya kita daftarkan rekening baru di Bank Jateng gitu. Setuju ya? Nggak ada masalah ya kalau uang transportnya itu ya. Dan kemudian terkait uang transport itu kita ambil dari absensi jenengan setiap harinya. Jadi jangan sampai lupa absen tiap hari di bawah ya, absennya di bawah. Kalau misalkan ada yang sehari aja nggak absen, itu kadang kita sudah ngecek ya kita silang gitu, kita anggap nggak masuk. Nah kalau nggak masuk, uang transportnya berkurang gitu. Jadi uang transportnya sesuai dengan absensi. Kemudian yang perlu digarisbawahi, absennya itu ya monggo kalau mau dari awal tanda tangan ya tanda tangan terus. Kalau dari awal paraf ya paraf terus gitu ya. Jangan beda-beda, harus sama setiap tanda tangan. Jangan ada yang dibedakan. Kemarin itu ada kejadian ditemukan sama dari bendahara itu, ini kok absennya berbeda gitu, tanda tangannya berbeda. Saya tanyakan pada yang bersangkutan, itu yang pertama dia paraf, yang kedua tanda tangan, yang ketiga dia asal tanda tangan aja. Itu yang jadi masalah juga, nanti jadi pertanyaan sama bendahara itu yang nggak cair jadinya. Dan kalau bisa jangan ada coretan gitu ya di absen. Saya belum absen. Nanti itu absennya itu sudah kami siapkan sampai akhir pelatihan. Jadi kalau misalkan ada coretan sedikit, tanda tangannya ada coretannya, itu harus diganti dengan tanda tangan yang baru. Bukan jenengan aja yang tanda tangan, tapi semuanya yang tanda tangan di situ tanda tangan lagi gitu. Jadi hati-hati kalau absennya, hati-hati itu. Kemudian yang kedua terkait snack dan makan siang ya. Kalau tambahan lagi, kalau uang transport kenapa 25.000? Mungkin jenengan pernah dengar saudara atau tetangga yang pernah ikut di pelatihan di sini PLK, kok dapat uang transportnya beda gitu, lebih gitu. Pernah mungkin ada yang dengar gitu ya? Itu karena anggarannya juga berbeda gitu. Anggarannya yang satu APBN, yang satu APBD gitu. Kalau APBD itu pun di tiap daerah berbeda gitu. Kalau APBN, saya yakin, saya bisa pastikan di semua BLK dimanapun itu pasti 25.000 per hari.
kecuali kalau di Papua mungkin ada uang kemahalan. Tapi kalau yang saya tahu, kemarin saya ikut bimbingan teknis juga di Bekasi, ketemu sama dari pelatihan di PLK Sulawesi, itu dari Makassar ada, dari Aceh ada, dari Lintang Kalimantan itu ada juga, dari Ambon juga ada. Itu semua bilangnya sama, 25.000. Apalagi yang di Jawa Tengah, di sini tuh pasti sama karena kita di bawahnya Semarang itu pasti sama 25.000 nggak kita ambil, dan itu pun dari Semarang langsung, bukan dari kita gitu ya. Jadi bukan karena kita yang potong gitu, enggak, tapi memang dari sananya. Dan jenengan pun alhamdulillah itu dapat 25.000. Tahun 2022 itu sama sekali malahan nggak ada uang transportnya sama sekali, itu dipakai buat COVID. Dan ya alhamdulillah pesertanya tetap semangat gitu. Jadi ya saya harapkan jenengan meskipun dapatnya segitu disyukuri dan tetap semangat ikut pelatihannya. Kemudian tentang snack dan makan siang, meskipun kalian jenengan semua itu dapat snack dan makan siang, jenengan tetap boleh membawa minuman dari rumah sendiri. Bawa sendiri boleh, terus kan di sini ada air galon itu disediakan, boleh ngisi dari situ nanti. Atau kalau enggak ya jaga dari snack dan makan siang pun nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau nambah bawa bekal sendiri juga boleh, diperbolehkan. Karena meskipun kita menyediakan snack dan makan siang, tapi kalau jenengan mungkin dirasa nggak cocok sama menunya itu ya boleh bawa sendiri. Tapi kita nggak bisa ngatur cateringnya ya. Ada yang mungkin misalnya ada yang alergi sama udang atau alergi apa gitu, kita nggak bisa ngatur ke cateringnya, Pak jangan pakai udang, itu nggak bisa ngatur ya. Bisa jenengan mawon kalau memang alergi ya dihindari makan tersebut gitu. Kemarin soalnya ada yang alergi juga sama gandum, padahal snack kebanyakan dari gandum gitu. Itu yang susah juga ya, makanya kalau alergi gandum ya lebih baik membawa snack dari rumah ya. Kemudian nanti ada snacknya itu sekitar jam 9 atau jam 10. Istilahnya kan 2 kali ya, jam 9.45 atau jam 10 lebih tergantung strukturnya, sama jam 12. Nah itu pun anggarannya meskipun di semua BLK sama, tetapi anggaran yang kita maksimalkan itu berbeda. Misalnya di Kabupaten Magelang itu nggak ada snacknya, jadi semua dimaksimalkan di makan siang. Tapi kalau kita, saya rasa banyak yang mengeluh, Pak mau ada snack gitu ya. Yang kemarin-kemarin bilang gitu, makanya kita biasanya tetap dikasih snack, tapi makan siangnya jadi berkurang gitu, kualitasnya gitu. Ya, yang jelas kalau ada keluhan tentang snack dan makan siang, jangan diupload di media sosial untuk mengeluh gitu ya, tetapi langsung ngabari kita gitu. Pak, ini kok ada rambutnya itu ya, langsung diupload di media sosial itu kan malah jadi citra dulu BLK. Tapi langsung ngomong ke kita bisa bilang ke cateringnya, buat dijaga kebersihannya gitu, bisa. Bahkan kita bisa langsung cut cateringnya, ganti catering yang lain bisa aja. Kalau memang ada ya kotor atau segala macam itu bisa. Jadi langsung kabarin ke kita ya terkait snack dan makan siang. Kemudian snacknya juga karena anggarannya untuk yang APBN itu terbatas. Yang di Kabupaten Magelang aja itu nggak ada snacknya, kita ada snacknya, tapi nyun sewu nanti itu nggak didusi, jadi disediakan kayak yang ngambil sendiri gitu ya, masing-masing dapat satu-satu gitu ya. Ada 2 jenis ya snacknya itu, sama makan siangnya itu. Nah kemudian snack dan makan siang sudah. Yang ketiga haknya jenengan adalah seragam. Kemarin kita di grup sudah nge-share daftar ukuran seragamnya berapa, itu sudah kita sampaikan ke yang penyedia barangnya, nanti mau dibelikan. Seragam pun berbeda-beda. Yang servis sepeda motor nanti dapat wear packnya itu 1, kemudian ada kemejanya, ada juga kalau semua pelatihan itu dapat 1 setel pakaian olahraga training, itu semua dapat. Kalau servis sepeda motor nanti ada tambahannya wear pack sama kemeja. Kalau nggak salah nanti juga semua dapat kemeja 1 setel. Kemudian
Kemudian dari desain grafis ya tetap sama itu. Boga, kalau itu tata boga pembuatan roti dan kue nanti dapatnya baju kopi sama celemek, apron, itu ya satu style. Kemudian dapat juga nanti baju olahraga. Kemudian tata rias, ya standar ya. Tata rias, desain grafis, menjahit itu sama semua dapat nanti. Kalau nggak salah ada. Pokoknya satu kejuruan itu dapat 3 style, bukan 3 style deh. Yang satunya kemeja, kemudian baju olahraga 1 style, sama kalau yang ya itu kalau yang servis sepeda motor ya backpack itu. Kalau yang lainnya mungkin ada juga tambahan. Jadi satu kejuruan dapat 3 jenis gitu. Itu untuk seragamnya. Kemudian untuk sepatu kita juga kemarin sampaikan ukuran sepatu. Nah, tiap kelas juga berbeda-beda. Kemarin kita ajukan gimana kalau yang kelas tata boga itu pakai sepatu anti slip yang anti licin itu. Karena ada itu yang khusus untuk tata boga yang anti slip. Yang warna putih itu biasanya dari plastik atau karet itu. Terus dari servis sepeda motor pun nanti dapat kayak safety shoes itu yang tebal bawahnya itu, depannya kandel juga, tebal juga. Kemudian desain grafis sama yang lainnya itu sama, yang intinya safety shoes untuk menghindari dari kejutan listrik, kesetrum atau segala macam. Tapi ternyata ada perubahan. Nanti rencananya mau dibelikan sepatu sporty olahraga yang semuanya itu kira-kira aman lah buat apa itu ya, kalau buat kerja itu aman lah. Kalau sepatu olahraga kan juga biasanya anti slip juga gitu, jadi kita lebih mudah untuk belinya itu untuk semua pelatihan. Nah, tapi pembagian seragam sama sepatunya itu nggak bisa langsung ya, kita harus pesen dulu gitu. Ya mudah-mudahan dalam minggu depan itu sudah kita bagikan. Jadi ditunggu aja. Itu yang hak jenengan seragam sama sepatu. Kemudian ada lagi sertifikat. Sertifikat jenengan nanti dapat 3. Dari BLK 1, kemudian dari Kemenaker itu yang skill group itu kemarin jenengan daftar sulit-sulit itu. Nah itu nanti dapat dari situ. Tapi download sendiri gitu. Jadi buka akunnya jenengan sendiri, kemudian download sendiri. Boleh diprintkan di BLK, boleh ngeprint sendiri. Sama satu lagi sertifikat uji kompetensi. Nah itu yang nggak semua orang dapat, ya. Nggak semua orang dapat. Termasuk yang jahit. Sini orang yang jahit. Coba angkat tangan. Itu perlu belajar keras ya. Karena jahit itu setiap tahun, setiap pelatihan pasti ada yang nggak lolos. Bahkan ada satu kelas itu yang lolos cuma 2. Kita bukan nakut-nakutin, tapi ya itulah makanya jenengan harus belajar. Karena jadi itu susahnya karena menghitung dan lain sebagainya. Kalau di tata boga lebih mudah karena ketika bikin roti nggak mudah juga sih. Bikin roti kemudian ada yang hangus kosong. Itu kalau masih waktunya masih bisa mencukupi, bisa diulang gitu. Jadi diulang lagi biar bisa lolos uji kompetensi dan sertifikat. Kalau yang jahit itu waktunya pasti nggak cukup karena harus selesai dalam waktu 4 jam menyelesaikan satu baju dalam waktu 4 jam. Desain grafis nanti itu harus membuat satu produk kemasan sesuai keinginan klien, warnanya apa segala macam itu juga ada waktunya. Ya yang jelas servis sepeda motor juga itu. Jadi fokus ya ikut pelatihan. Servis sepeda motor pasti juga ada yang nggak lolos pelatihan, lolos seleksi uji kom. Nah ini sertifikat yang ketiga ini sangat berarti karena itu skalanya nasional, ada logo Garudanya di sertifikat tersebut, bisa digunakan. Kalau servis sepeda motor kebanyakan kemarin digunakan untuk magang ke Jepang.
Kalau Jepang sekarang harus punya sertifikat kompetensi untuk yang skill kemampuan itu ya. Itu biasanya pakai dari servis sepeda motor. Itu sangat berguna itu. Ya, sertifikat dapat 3, kemudian haknya lagi yang lain adalah apa ya? Haknya jenengan yang lain cukup kayaknya ya. Oh, asuransi ya betul. Teman-teman, asuransi, jenengan dapat asuransi BPJS itu JKK sama JKM, jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian itu dapat. Itu kita anggarkan sesuai pelatihan, jadi itu bisa diklaim ketika jenengan dalam masa pelatihan atau dalam 1 bulan masa pelatihan tersebut. Ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama jenengan nih. Tapi kalau misalkan terjadi apa-apa itu bisa digunakan. Jadi misalkan tata boga itu kan pelatihannya 18 hari. Itu kita ngajukan ke BPJS-nya 1 bulan. Jadi masih ada sisa 18 hari, berarti 12 hari itu meskipun jenengan sudah selesai pelatihan itu masih bisa diklaim karena kita daftarkannya bukan hanya pelatihan tapi juga pedagang. Kita ya kebijaksanaan kita kalau pelatihan aja selesai pelatihan nggak bisa diklaim gitu, tapi ada tambahan pedagangnya. Jadi jenengan kalau selesai pelatihan masih ada sisa 1 bulan misalnya 18 hari, 12 harinya itu masih bisa diklaim. Termasuk yang servis sepeda motor paling lama itu waktunya 35 hari. 35 hari itu nanti kita ngajukannya 2 bulan. Dari 2 bulan itu kan masih ada sisa banyak ya, 25 hari. Misalkan jenengan terjadi kecelakaan atau apapun itu bisa diklaim setelah itu. Ya mudah-mudahan nggak ada kejadian sama sekali seperti itu. Nah itu tentang asuransi. Jadi asuransi itu asuransi BPJS ketenagakerjaan, tapi nggak bisa dicairkan ya. Itu hanya bisa diklaim untuk misalkan berobat, misalkan untuk kecelakaan kerja atau kematian itu bisa diklaim. Untuk asuransi itu kita sudah daftarkan nama-nama jenengan. Kemudian ada lagi apa? Ada yang bisa nambahin lagi haknya jenengan? Sudah ya. Sekarang masuk ke kewajiban. Jadi selain haknya jenengan harus juga bisa memenuhi kewajiban jenengan sebagai peserta pelatihan di BLK Kota Magelang. Kewajiban yang paling penting adalah mengikuti aturan yang ada di BLK Kota Magelang. Misal jam masuk itu jam 8. Ya kalau bisa itu sebelum jam 8 sudah masuk gitu. Jadi jam 8 sudah mulai pelatihan. Itu ya. Jadi jangan ada yang terlambat lagi. Jenengan sudah termasuk diberi kemudahan karena yang tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun lama itu yang ngajarin disiplin jenengan itu dari Rindang sana. Jadi kalau telat ya udah push up di luar sana, di luar gerbang. Kalau telat ya kadang-kadang mau itu ibu-ibu tetap lari di lapangan. Dan sekarang ya diberi kemudahan, tapi bukannya dikasih kemudahan jenengan itu nyantai, jangan ya. Tetap harus taati aturannya. Itu pun jam pelatihan bisa diubah sesuai keinginan kelas sama instrukturnya, kebijaksanaan. Bareng-bareng Pak, saya ingin nanti jam pulangnya itu lebih basic. Gimana kalau masuknya lebih basic juga? Boleh, nggak masalah. BLK kita pegawainya masuknya jam 7. Jadi kalau jenengan mau masuk setengah 8 pun boleh. Asal itu kesepakatan bersama, sama-sama teman-teman yang lainnya, sama instrukturnya juga. Jangan sampai misalkan sudah kesepakatan bersama jam setengah 8, tapi jenengan masuknya setengah 8 lebih, itu namanya nggak sepakat gitu. Ya, itu boleh. Biasanya menjahit pun seperti itu. Masuknya jam setengah 8, tapi pulangnya jam 4 gitu. Yang menjahit. Ya soalnya menjahit itu paling susah, dan alhamdulillah pesertanya itu semangat. Dia yang belum pernah sama sekali menjahit itu semangat. Ya kita ajari, nggak ada batasan waktu, meskipun yang lainnya sudah pulang. Kalau jenengan masih mau menjahit pun kita sediakan waktu, sediakan tempat, monggo silakan gitu. Nggak ada masalah. Tapi jangan sampai nginep ya. Kalau nginep itu yang bahaya.
Nah, kalau menjahit seperti itu, desain grafis pun saya rasa bisa dikerjakan di rumah ya. Kalau udah waktunya pulang ya pulang. Servis sepeda motor kalau mau tetap mau mencoba skill di sini ya boleh saja. Tapi kalau instrukturnya mau pulang ya jangan ditahan. Pak, tolong diajari saya dulu. Jangan kasihan instrukturnya juga. Kecuali kalau instrukturnya memang dari BLK Kota Magelang. Yang menjahit itu kan ada. Dari BLK Kota Magelang itu instrukturnya ada 3. Yang pertama instruktur TK, instruktur jahit, sama instruktur tata boga. Nah itu bisa sampai jam 4 itu masih bisa karena ya kerjanya memang jam kerjanya sampai jam 4 masih bisa dimintain tolong. Kalau yang lainnya itu kita pakai instruktur dari luar, jadi ya jangan ditantang. Kalau memang mau pulang biarkan pulang dulu gitu. Kemudian kewajiban yang lainnya adalah selalu menjaga kebersihan. Jangan sampai pulang meninggalkan kelas dalam keadaan kotor, ya jangan sampai. Nanti ingatkan instrukturnya untuk bikin piket kelas. Setiap hari ada piketnya. Meskipun BLK itu ada tenaga kebersihannya, tetapi di dalam kelas harus dibersihkan oleh masing-masing peserta. Gitu. Jangan ditinggalkan gitu aja. Sama ini kebanyakan ini yang sering dilupakan, meninggalkan bekas-bekas sisa makanan, sisa snack di dalam kelas. Jangan sampai ya. Kalau di kelas desain grafis itu sampai busuk, sampai jambrut, sampai ada batunya itu makanannya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Harus karena disediakan tempat sampah banyak di sini, jadi silakan dibuang ke tempat sampah. Nanti piket kelasnya bisa ngatur buangnya ke bawah juga. Nah, kemudian untuk yang ahli hisab merokok, yang merokok itu jenengan itu sebenarnya termasuk turut andil dalam memberikan kesempatan teman-teman untuk ikut pelatihan di BLK karena ada yang namanya anggaran DBHJT, dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Dalam setiap hembusan rokok itu bukan ini saya itu ada pajaknya, ada cukainya juga kan, bayar cukainya. Itu banyak yang dialokasikan untuk pelatihan, tapi lebih banyak lagi dialokasikan untuk tenaga kesehatan, untuk kesehatan. Dan nanti kan ada pelatihannya di BHJT di Kota Magelang juga, itu beda lagi. Nah kalau untuk yang merokok, jangan pernah merokok di atas, di lantai 2 ini. Rokoknya di lantai bawah, ya. Ketika istirahat, boleh di lantai bawah. Itu pun dijaga kebersihannya. Kalau di lantai atas jangan ya. Kalau di lantai atas itu kayaknya jarang sih. Kecuali desain grafis kan juga ada cowok-cowoknya. Kalau dia sama boga kayaknya ya semoga nggak ada yang merokok juga ya. Ada CCTV juga di sini nanti. Kemudian kewajiban yang lainnya adalah tentang izin, masalah izin ya. Ketika jenengan nanti mau minta izin, misalkan ada keperluan apa gitu, kita sebenarnya dari awal sejak wawancara itu bilang jangan pernah ada izin-izinan. Ya kita izinkan asal itu izinnya keperluan yang penting dan mendesak gitu. Bahkan kalau wawancara itu kemarin ada yang wawancara, Mas, kalau nggak salah cowok itu, jenengan ada kegiatan lain nggak dalam waktu pelatihan itu? Ada Pak. Apa? Mau nikah Pak? Saya saja yang bilang mau nikah Pak. Nah kalau nikah izinnya gimana? Ya izin 2 hari. Pada akhirnya nikah cuma 2 hari itu selesai gitu ya. Kan kalau enak ya ditambah lagi. 2 hari lebih pasti itu. Itu kita tolak gitu. Jangan sampai seperti itu. Ada juga loh yang izinnya apa? Saya mau itu piknik bareng RT RW. Ada itu. Ya itu jangan sampai seperti itu ya. Dan banyak dari peserta pelatihan itu kita tolak karena izin untuk kegiatan pemilu. Itu kita tolak itu. Karena ya kita khawatirnya nanti pas fokus di pemilu lupa sama pelatihannya, terus ya udah materinya ketinggalan, uji kompetensi gagal.
Karena BLK Kota Magelang sendiri itu nanti dinilai juga dari serapan tenaga kerja dari pelatihan gitu. Yang ikut pelatihan lulusannya itu diserap di tenaga kerja berapa banyak gitu. Atau yang uji kompetensinya lulus itu berapa banyak. Kok bisa ada yang nggak lulus, kenapa? Itu ditanyakan. Serius itu ditanyakan. Dan itu jadi penilaian guru kita. Meskipun ada satu yang nggak lulus dari 16 orang itu ditanyakan. Kok bisa sampai nggak lulus gitu. Nah itu ya jadi masalah juga. Jadi harus dijaga, kalau bisa jangan pernah izin-izinan ya, pokoknya selalu datang gitu ya. Ada juga kemarin yang bilang, Pak saya sudah bosan untuk pelatihan, saya sudah tahu semua gitu. Iya, ada yang seperti itu. Ya, bikin jengkel itu kayak gitu. Sudah tahu semua. Nah kamu kalau sudah tahu semua, kenapa itu pelatihan saja? Kenapa itu pelatihan? Ya ingin uang transfernya. Itu yang susah gitu. Jadi misalkan ini kan jenengan sudah diputuskan untuk ikut pelatihan di sini. Ya kalau jenengan bosen, nikmatin saja, syukurin saja. Ya masuk, ikut, makan snack, makan siang aja. Ya karena jenengan sudah terlanjur dinyatakan untuk ikut pelatihan di sini. Ya ini nanti kita bagikan satu-satu ini surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan. Jadi meskipun jenengan di sini istilahnya gratis ya, semuanya gratis, bahan pelatihan dari kita semua. Tapi jenengan itu sebenarnya bayar. Misalkan desain grafis itu nggak murah itu. Bayar segala bahan pelatihannya, kemudian snack dan makan siangnya itu kan kita yang bayar maksudnya. Kalau jenengan gratis tapi kita yang bayar. Nah itu kita bikin surat pernyataan apabila ada yang mengundurkan diri itu wajib mengganti uang pelatihan. Itu sekitar 5 sampai 7 juta. Meskipun gratis tapi jenengan harus bayar. Jadi kalau ada yang mau mengundurkan diri sekarang, monggo silakan. Di awal, jangan sampai pas di tengah-tengah itu mau mengundurkan diri. Lebih baik di awal, nggak kita blacklist. Kalau mau mengundurkan diri sekarang nggak apa-apa. Terus kenapa kita adakan surat pernyataan seperti ini? Untuk pembekalan pelatihannya kita tunda dulu ya. Sementara kita persiapan untuk pembukaannya dulu ya. Kalau untuk pembukaan itu ada petugasnya. Yang pertama petugas untuk dirijen memandu padu. Siapa yang bersedia? Angkat tangan. Nanti Pak kasih tanda pengenalan. Kalau nggak diangkat tangan tunjuk ya Mas. Tunjuk ya? Ya. Maksudnya tunjuk biasanya depan ya. Itu aja yang pojok. Nah, oke monggo. Silakan Silakan ya, tunjuk. monggo. Ya, saya tunjuk aja ya. Banyak siap? Dirijen siap? Siap. Siap. Anu aja. Enggak banyak, banyak. Siap Pak. Nanti maju ke depan sini. Dirijen di sini. Nanti lagunya aja. Lagunya dari sana nanti. Lagunya dari sana, dipimpin juga dari situ. Kemudian yang kedua, atas nama siapa Mbak? Saya. Iya. Felicia. Oh iya, Felicia. Siap. Besok ya berarti. Siap. Kemudian tugas berikutnya adalah doa. Ya kalau doa cowok ya, kita pilihkan yang ada di sini yang pernah mondok. Kayaknya nggak ada ngaji. Ya apa?
juga. Ada yang mungkin yang namanya Wahyu Agung? Wahyu Agung bisa ditulis. Boleh? Jangan yang baca doa ini. Biar di situ nggak apa. Kemudian apa lagi Mas? Penyematan tanda peserta. Penyematan tanda peserta. Ini penyematan tanda peserta diwakili oleh masing-masing kejuruan. Dan ini Mas pilih. Iya, tiap kelas satu. Yuk, cuman nerima kartu sama coba. Nggak usah Bu. Kita pilih. Pilih lah ya.